Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku host di acara ini. Saya Surya Alam Hidayat. Bersama saya di podcast Tik Tik Bunyi Podcast. Oke. Di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Panji. Bisa perkenalan diri dulu Mas Panji? Halo, perkenalkan saya Miftahul Rizky Panji Pratama. Saya dari kelas 12 2, absennya absen 17. Dan juga baiklah Mas Panji. Di sini saya akan membawakan materi hari ini, yaitu tentang pentingnya etika di media sosial atau di digital. Media sosial. Ya, Boleh ya. Mas Panji? Boleh. Oke. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Panji nih, apa sih yang dimaksud dengan etika digital itu? Etika digital tuh kayak peraturan nggak tertulis yang dilakukan oleh seluruh pengguna media sosial. Semisal etika dalam berkomentar, tanggung jawab pada akun media sosialnya, di konten-kontennya, tidak menyebarkan hoax, tidak ikut konten-konten yang provokatif gitu. Jadi kita itu secara tidak langsung harus mengetahui apa itu etika digital ya Mas? Iyalah, penting banget etika digital dalam bermedia sosial agar tidak terjadi salah paham. Kan di media sosial kalau tidak ada etikanya juga bisa memecah jadi beberapa komplotan. Bener banget, banyak isu-isu yang terjadi belakangan ini. Betul. Terus lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Panji. Ya. Mengapa orang itu biasanya ganasnya itu di dunia maya, tapi di dunia digital, maksud saya orang itu biasanya santai di kehidupan nyata, tetapi di dunia maya mereka itu jadi ganas, jadi tukang nge-head gitu lah. Itu kenapa? Anjir, ganas. Ya. Kan kadang ada kan yang seperti ada. itu di dunia nyata itu dia kayak pendiam, kayak kurang sosialisasi apa gimana, tapi saat di dunia maya melihat postingan orang, dia itu kayak berkomentar seperti inilah itulah, biasanya itu faktornya apa? Itu faktornya ya salah satunya contohnya tadi kayak kurang bersosialisasi, kayak PD, misal kayak saya sama gue sama lu nih, nah itu kurang PD tuh berbicara, makanya kayak beraninya di media sosial kan misal ada postingan tinggal komen, tinggal ngetik, nggak bisa berhadapan muka face to face langsung, suara nggak kedengeran, terus banyak sih bener faktornya ya. Jadi mereka kayak berani lah gitu ya? Ya berani, kayak toh kalau mereka komen yang head gini kan meskipun mau dilacak kan tetap susah toh, soalnya kan nggak tahu tempatnya di mana, dia siapa. Ya. Mental tempe kalau kata gua mah. Itu kan banyak terjadi jika di dunia nyata itu orangnya pendiam, mungkin kurang berbaur sama orang lain, tapi di dunia maya itu dia sama orang tuh ya postingan langsung ngomong gini, ya gitu. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Boleh. Apa dampak yang kalau seseorang teruskan menunjukkan perilaku tidak etis atau tidak relevan di dunia maya? Jadi kayak dampaknya itu ke orang-orang itu bagaimana? Perlakuan yang tidak etis seperti komen-komen yang kurang etis gitu, mungkin dampaknya dari orang-orang tersebut bagaimana? Yes, mungkin yang pertama tuh dampaknya tidak etis dalam bermedia sosial tuh pertama dampaknya mesti kalau kita nge-head seseorang di akun atau postingannya, yang pertama itu yang paling berpengaruh ya yang punya akun. Yang punya akun misal posting kan, mau posting apapun di akun kan, selain itu tidak mengandung hal-hal yang berbau sara kan nggak apa-apa. Misal
mau ngepost kebahagiaannya, terus yang nge-hate tuh ini kok gini-gini no, gini-gini kurang gini-gini. Nanti ada jejak digital ya. Digital yang pertama tuh yang kena dampak pasti yang punya akunnya, apalagi kalau yang komentar itu komentar yang mengundang hal provokatif, misal kayak komentar misal menjatuhkan gitu, terus orang lain kan bisa ikut-ikut. Nah itu dia, itu nanti ada jejak digital sendiri ya. Betul, bisa dilacak, tapi meskipun ya jejak digital emang sulit dihilangkan sih pertama itu juga berarti juga termasuk cyberbullying nggak? Bisa mengarah ke situ sih. Termasuk, ya? Bisa termasuk. Karena pesannya itu kayak menjatuhkan orang. Betul. Dalam dunia maya gitu. Well, kalau nge-hate pertama sih nggak apa-apa, tapi nge-hate lama-kelamaan kan bisa jadi cyberbullying juga. Bisa yang punya akun kena tekanan mental, tiba-tiba ngehapus akunnya gitu. Kadang tuh ada Mas yang komen tuh kayak nge-hate tapi orangnya itu nggak ada niatan buat menjatuhkan gitu, tapi orang lain tetap berpendapat kalau ya jadi kan kayak cyberbullying gitu. Yang pertama ya itu yang terkena dampaknya yang punya akun. Terus yang terkena dampaknya ya orang-orang yang sekitarnya itu. Jadi kalau misal nih tahu kalau yang komen negatif itu temennya, ini misal saya komen hal-hal jelek kayak di akunnya sampean, ya, ini kamu posting kurang gizi gitu. ngarit nih mas. Lanang kok ngarit, nah gitu ya, gitu kalau kan kayak seperti candaan gitu kan. Iya. Tapi orang lain tuh nganggapnya kalau serius gitu ya, oknum lain. Itu kalau semisal kenal sama yang komen hate ini kan, yang komen hate ini kan juga bisa dijauhi sama teman-temannya ya. Terus kalau keseringan komen hate juga itu dirinya sendiri sebenarnya juga rugi, terus tidak dipercayai orang lain juga gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang kena dampaknya. Bahkan yang komen hate sendiri pun bisa kena dampaknya juga. Itu nanti pasti ada jejak gitu ya, pasti itu. Itu kalau sudah ada jejak digital itu mungkin nggak sih mas buat dihapus gitu, jejak digital? Kalau dihapus sih mungkin kalau dihapus itu mungkin aja, tapi kan namanya jejak digital bisa dihilangkan. Kita komen pun bukan untuk secara pribadi, tapi kan kayak umum juga toh. Kalau ada komen yang nge-hate pasti dari 100 orang yang lihat postingannya kamu gitu. Misal ada satu yang nge-hate, terus ada beberapa orang yang kayak screenshot foto atau apa. Jadi nyebar kemana-mana. Nyebar kemana-mana. Meskipun susah dihilangi. Kamu udah kamu take down kontennya karena sering di-hate, apa sing mau komen hate ini dihapus. Tapi kan keburuan sudah ada yang screenshot, ambil gitu di-share kemana-mana. Dibuatin konten juga kan, jadi digital itu pokoknya susah buat dihilangin. Jadinya orang-orang itu kehilangan kepercayaan pada orang tersebut ya mas. Betul. Kayak udah ngelakuin hal yang dia benar, tapi ada orang yang komen begini, jadi orang itu kayak kepercayaannya itu terhadap orang lain itu kurang ya, nggak percaya lagi. Jangan sukanya komen hate, komentar negatif gitu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya mas ya. Boleh. Sebagai Mas Panji ini yang mungkin cukup menguasai di media sosial ataupun di digital, tips dong buat Mas Panji bagaimana kita ini para pengguna digital, para pengguna media sosial, bagaimana kita bisa menjaga etika kita dalam bermedia sosial, etika kita terhadap digital. Dalam etika dalam tips saja mungkin kayak berkomentar atau gimana gitu. Yang pertama sih ya tipsnya membatasi dalam bermedia sosial. Membatasi bukan kayak media sosial sebenarnya cuma ini toh gitu, enggak. Ini membatasi dalam berkomentar. Kalau ada komentar yang enggak suka ya udah dipendam aja gitu. Jadi itu dari diri kita sendiri. Ya, harus dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus membatasi gitu ketika dalam bermedia sosial. Punya rasa tanggung jawab sama komentar kita, atau ngepost tuh punya tanggung jawab postingan ini
bakal bisa berdampak gini atau bisa gini apa gini, meskipun kita mau posting apapun kan sah-sah aja, terserah kita gitu. terserah kita, betul. Tapi kan kalau kita mikir ya sekali dua kali mikir kayak wah kalau gue posting ini nanti ada orang yang ngiri Ya, sama gue gitu. banyak gitu ya. Banyak gitu. Mungkin juga ketika kita sedang melihat postingan orang lain apa gimana, mungkin kita itu kadang terbawa emosi jadinya Nah, itu betul. kalau Apa melihat kita kan juga bisa ikut-ikutan sama komentar-komentar provokatif gitu kan ya bisa. kita kan jadi terbawa Betul. terbawa arus gitu. Ya, terbawa arus. Mungkin juga menghormati mas ya. Ya, menghormati konten Privasi orang lain, privasi orang lain, konten orang juga bisa. Melihat orang lagi ngapain, misal lagi main ke gunung gitu. Main kok ke gunung? Sehat enggak? Ngeluarin uang banyak iya gitu kan. Tapi kan tergantung orang lain tuh beda-beda loh. Ya, Orang pemikiran lain orang beda-beda. beda-beda. Ya ke Mungkin- gunung buat cari refleksi, healing kan juga bisa beda-beda. Mungkin ada yang menganggap itu kayak candaan atau gimana atau yang enggak serius, tapi ada beberapa orang yang menganggap itu kayak serius banget, Serius. jadikan acuan gitu. Tuh. Baik, di sini kita lanjutkan. Menurut Mas Panji ini penting nggak sih mengajarkan anak-anak di usia masih anak-anak itu tentang etika digital sejak kecil? Gimana? Jelas penting banget lah. Penting kan media sosial tuh misal ya anak umur berapa tahun ya, 4 tahun apa 5 tahun kan dia udah pegang hidup orang Masa tuanya sudah, kan? Mas? Sudah Oh, dong. sekarang itu banyak anak yang sudah Iya. bermain digital ya, Mas? Betul. Bahaya itu bahaya. Misal anak Makanya- 5 tahun kenalin HP, Hmm. 6 tahun 7 tahun udah main Udah app. terbiasa. Nah, Udah terbiasa gitu, Mas. itu udah terbiasa. Cari-cari sendiri gitu, cari download aplikasi-aplikasi nggak jelas bahaya. Bahaya gitu. Kita itu harus mengajarkan yang baik seperti etika-etika Nah, digital gitu. ya, parenting orang tuanya Ya. sangat perlu. Misal dibatasi Ya, gitu, dibatasi gitu. umur 5 tahun jangan dulu, nanti 6 sampai ke 7 baru dibayar HP, tapi kasih batas waktu. Ya, kasih. Mungkin sehari itu berapa menit atau Ya, berapa jam aja 1 gitu. jam gitu bisa. Waktu istirahat atau waktu gimana waktu main. Kan kalau misal anak kecil udah dibeliin HP dari umur kecil banget, 5 Ya, nanti tahun, jadinya terbiasa ya. gitu dia. Kan HP-nya kan juga bukan HP anak itu toh, HP orang tuanya. Yang paling mesti kan HP orang tuanya. Dan HP orang tuanya tuh kayak ada Facebooknya, TikToknya, ada Instagramnya, macam-macam. ya macam-macam. Dia nggak bisa kontrol. Misal buka apa gitu, Ya. ada ini Ya, terus nanti diceritakan. mereka lihat terus Ya. gini-gini itu wah bahaya banget. Ada ya. Jadi harus diajarkan mulai dari sekarang Benar, biar benar. tidak terbiasa kecanduan media sosial gitu. Belum bisa. Terus kita lanjut lagi. Ada pendengar kita itu bilang pernah kena hate comment. Gimana sih cara mengatasi itu, Mas? Kayak hate comment itu seperti kayak teman kita itu kena hate comment. Terus kita itu sebagai teman sebaya itu bagaimana cara kita menenangkan itu? Head comment ya. Misal head comment, ada komen yang head kayak tadi. Misal ada postingan kamu posting lagi ngaret tiba Bos, gitu. ya, ngaret. Ada yang head Terus ada yang komen gitu. Nah, itu. Terus ada yang kok ngaret Ya itu. kafe lah gitu. Kerja kantoran lah Hmm. gitu. Ya kita nganggepinnya yang lebih baik pertama cuek aja sih. Cuek, terus kalau semisal komennya Tidak udah menghiraukan gitu. ya tidak menghiraukan apa komennya itu, tapi kalau komennya itu udah kelewatan banget, kita juga berhak balas gitu. Balas, Misal ya. mana kok ngaret, ya ben ngaret iso kok nek awakmu kafe saisine ya, itu Ya. bisa. Mungkin bisa buat canda-canda Ya, juga. bisa canda-canda juga. Mungkin itu saja sih, Mas. Bisa buat edukasi kita tentang pentingnya etika dalam bermedia sosial, etika atau etika digital itu. Mungkin buat teman-teman ini sedikit pesan dari kami, meskipun kita santai-santai saja di dunia nyata,
Tapi jangan sampai kalian itu ganas di dunia maya, karena di dunia digital adalah cerminan diri kita juga. Untuk itu, mari kita bersama menjaga etika digital untuk kita bersama-sama. Kalau punya cerita teman-teman atau punya pengalaman itu bisa sharing-sharing terhadap kita, langsung saja hubungi atau komen di bawah. Mungkin sekian dari kami ya Mas Oji. Ya, sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.